Apa semuanya? Selamat pagi, Pak. Biasa kita masuk ke dalam kelas ya harus dirapikan dulu pakaiannya dari luar, ya kan? Kalau sudah seperti ini, sepertinya udah rapi semuanya. Itu kita sekarang bisa masuk. Ketua silakan dulu. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Untuk memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Siapa dulu yang mau memimpin doanya? Silakan. Terima kasih. Ya. Ada psikolog? Hadir, Pak. Elisa Pluto? Hadir, Pak. Karina Unalung? Hadir, Pak. Nah, pelajaran kita hari ini ya yaitu tema 5. Buka dulu bukunya. Tema 5. Tema 5. Halaman 101. Yang kita pelajari nanti di situ adalah menganalisis hubungan jaring-jaring makanan dan rantai makanan, ya. Itulah pelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin tanya dulu, masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Masih, Pak. Masih? Masih, Pak. Tentang apa? Simbiosis. Ya. Baru? Simbiosis mutualisme. Baru? Simbiosis. Saya berharap anak-anak didik kami dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non fiksi dengan benar, ya. Baru yang kedua nanti setelah pembelajaran ini juga anak-anak didik kami dapat mempresentasikan peta pikiran tentang pokok pikiran utama pada setiap paragraf bacaan non fiksi dengan benar. Selanjutnya yang kami harapkan nanti setelah ini selesai, anak-anak didik kami dapat menganalisis hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring. Untuk ketergantungan antara makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan, ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ya. Coba dulu anak-anak baca dulu ini. Hanya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ya. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau dari hewan lain yang memakan tumbuhan. Gambar itu dapat kita simpulkan bahwa itu ada keterangannya, ya. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan, ya. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, ya. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa, ya. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan dan ular. Nah, itu ada tanda panahnya, ya kan? Kalau padi itu bisa dimakan oleh tikus. Adakah yang kurang jelas di situ? Ada? Sudah tahu semua? Sudah? 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 Saya tanya dulu. Gambar-gambar apa ada yang tadi yang ada saya buat di situ? Gambar apa? Tema 5, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema ini,
pembaca akan mulai dari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Paragraf 2. Pokok pikirannya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Untuk memahami bacaan yang panjang dapat juga dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Terus dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Binatang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Tepuk semangat! 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 Saya akan berikan PKPD. Ya, saya harap kalian bisa mengerjakannya. Ya, tidak mengerjakan. Setelah diberitakan, saya akan suruh kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Ya, saya akan bagikan PKPD. Ya, kalian akan membuat peta pikiran dan gambar dari jaring makanan. Ya, ikuti petunjuk yang ada di LKPD ini nantinya. Semua harus saling kesibukan. Semua harus memberikan pendapatnya masing-masing.
bagi kelompok yang sudah selesai, silakan mempresentasikannya ke depan dulu. Kelompok mana dulu? Kemana dulu? Satu ya, oke silakan. Satu. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Apakah menarik surat diputuskan pada rumput? Ya. Satu, bentuknya pada rumput secara alami lebih banyak disebabkan cuaca tempatnya oleh rendahnya tingkat curah hujan. Dua, Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk kelompok kita masing-masing. Ya, berarti pembelajaran hari ini perlu kita simpulkan bahwasanya kesimpulan pembelajaran hari ini bisa kita katakan bagus, ya. Artinya anak-anak didik kami sudah paham. Ya. Ada kesimpulan hari ini yaitu dari makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa rantai makanan itu adalah bagian dari makanan dalam cakupan yang lebih luas. Silakan. Ditulis namanya, jangan lupa ini adalah tes formatifnya, ya, karena nilainya juga masing-masing, ya. Nah, tes formatifnya itu dikerjakan, itu adalah ada pilihan. Udah? Oke, bukan aja ke depan, bukan ke depan. Iya, terus. Oke, sudah semuanya kumpul. Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanannya, yaitu tikus dimakan apa itu namanya? Tikus dimakan ular dimakan elang gitu ya? Oke. Terus, apa yang tidak kalian suka dari pembelajaran hari ini? Yang tidak disukai apa kira-kira? Oke, sekarang anak didik kami boleh pulang, ya, boleh istirahat. Pelajaran kita cukup sekian dulu.